Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang hati yang khusyuk. Kalimat khusyuk itu sering dikaitkan dengan sholat, doa, atau zikir. Kemudian khusyuk itu ada dua macam, yaitu khusyuk batin dan khusyuk lahir. Misalnya sholat yang khusyuk itu secara lahiriah ialah yang dia ketika sholat tidak melakukan gerakan atau ucapan di luar gerakan sholat atau di luar bacaan sholat. Ketika seseorang menjalani ibadah sholat, kemudian dia melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat atau ucapan di luar bacaan sholat, maka yang demikian ini menjadi tanda kalau sholatnya tidak khusyuk. Bahkan untuk gerakan sholat ini jika sampai terjadi 3 kali berturut-turut, itu menjadikan sholatnya batal. Atau 1 kali gerakan tapi keras, itu juga membatalkan sholat. Nah, kalau ucapan itu malah 1 kalimat saja, bahkan 1 huruf saja, jika itu memang bukan bagian dari bacaan sholat, itu sudah membatalkan sholat. Ya. Maka di dalam sholat itu kita dituntut untuk khusyuk lahir, khusyuk batin. Nah, khusyuknya batin di dalam sholat ialah bahwa ketika orang sedang sholat, sadarlah bahwa dia sedang menghadap Allah, sedang memandang Allah. Jika hal ini sudah bisa kita lakukan, maka berarti kita telah khusyuk lahir, khusyuk batin. Kemudian khusyuknya lahir itu justru dimulai dari khusyuknya batin, ya. Jadi khusyuknya lahir itu dimulai dari khusyuknya batin. Jika hatinya sudah khusyuk, maka nanti perilaku kesehariannya pun juga akan khusyuk. Sebaliknya, jika hatinya masih berkecamuk, ya, tidak tenang, maka aktivitas lahiriahnya pun juga berantakan. Wa minar riqati khusyu'ul qalbi. Termasuk tandanya hati yang tipis adalah hati yang khusyuk. Wa kasratul bukai, dan banyaknya menangis, yang nangisnya itu min khosyatillahi, karena takut kepada Allah. Jadi berulang-ulang kami sampaikan, orang nangis itu macam-macam penyebabnya. Umumnya orang nangis itu karena keinginannya belum terpenuhi. Kayak anak kecil karena lapar nangis, haus nangis, ya, minta dibeliin mainan nangis. Kedua, orang nangis itu karena kehilangan sesuatu yang dicintai, ya, baik itu keluarganya meninggal atau benda-benda yang disukai hilang, kemudian nangis. Ya. Yang ketiga, orang nangis karena takut, ya, takut dosa atau takut siksanya Allah. Ini sudah lumayan baik, yang ketiga ini. Ya. Tapi yang tertinggi nilainya adalah ketika seorang itu nangis, nangisnya karena rindu kepada Allah. Ya. Seperti nangisnya seorang anak yang rindu kepada ibunya. Itu walaupun dikasih mainan, dikasih makanan yang enak-enak, anak itu ternangis kalau belum ketemu ibunya. Nah, orang yang mukmin itu nangisnya hendaknya seperti itu. Dia nangisnya karena rindu ketemu Allah, takut ditinggalkan Allah. Maka walaupun dia sudah dikasih surga, ya, sudah dikasih segala macam kenikmatan, kalau belum ketemu Allah dia masih nangis. Itulah nangis yang tingkatannya paling tinggi. Ya.
Wadzalika, dan nangis yang demikian itu wasfun sifat syarifun yang mulia, wa mas'an dan perilaku hamidun yang terpuji. Jadi nangis yang karena rindu kepada Allah. Kok pengajiannya jadi dua ya? Dengerin yang satu dulu. Yang ngaji satu-satu Pak ya, gantian. Jadi nangis yang karena rindu Allah, nangis karena takut ditinggalkan Allah, itu sifat yang mulia dan perilaku yang terpuji. Bihi wasofallahu ambiya'ahu, yang dengan hal tersebut Allah telah mensifati para nabinya. Jadi nabi-nabinya Allah itu kalau nangis bukan karena keinginannya belum terpenuhi, tidak. Bukan karena sesuatu yang dicintai hilang, juga bukan. Tapi nangisnya para nabi itu karena rindu kepada Allah, takut ditinggalkan oleh Allah. Itu. Walladzina utul ilma, begitu juga orang-orang yang diberi ilmu min ibadi, dari hamba-hambanya Allah, para ulama ya, para orang-orang yang telah mengenal Allah. Itu kalau nangis bukan karena sakitnya belum sembuh, bukan karena hutangnya jatuh tempo kemudian belum ada yang dipakai untuk nyaur, bukan karena takut neraka, juga bukan karena kehilangan sesuatu yang dicintai, tapi nangisnya karena rindu kepada Allah. Beda ya, sama-sama nangis itu kelasnya beda-beda. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, idza tutla, bila dibacakan alaihim kepada mereka. Mereka siapa? Ya para nabi dan para orang-orang yang berilmu. Apa yang dibacakan? Ayatul Rahmani, ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih. Kharru, mereka akan terjungkal. Maksudnya terjungkal itu mukanya jatuh ke depan, sujadan, dalam keadaan sujud, wa bukiya, dan menangis. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Allah, hatinya tersentuh, kemudian dia sujud sambil nangis. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa yakhiruna lil adqani, dan mereka itu menjungkalkan janggutnya, ya bekuna, sambil menangis. Wa yazituhum khusu'a, dan yang demikian itu menambah kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nangisnya itu karena rindu kepada Allah, maka umumnya nangisnya sambil sujud, bukan sambil mukulin kepala, bukan sambil nyobek-nyobek bajunya, bukan, itu beda lagi. Waqad ada, dan sungguh telah menganggap sapa Nabi Muhammad alaihissalam fi sab'ati, dalam 7 kelompok, alladzina yudhilluhumullah, orang-orang yang Allah lindungi, fi dhillihi, di dalam lindungannya, yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Siapa yang Allah lindungi itu? Di antara 7 kelompok itu adalah rojulan, seorang laki-laki. Walaupun disebut di sini laki-laki, tapi perempuan juga masuk di dalamnya. Di dalam bahasa Arab itu Pak, kalau disebut laki-laki, otomatis perempuan masuk di dalamnya. Kenapa? Karena perempuan itu dulu diciptakan dari bagian laki-laki. Maka banyak perintah-perintah dalam Al-Quran itu kalau dilihat dari sisi kalimatnya, itu yang diperintah laki-laki, tapi sebenarnya juga laki-laki dan perempuan ya. Misalnya kayak ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum ya, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian. Kalimat alaikum itu aslinya penggunaannya untuk kalian para laki-laki, tapi perempuan juga masuk di dalamnya walaupun tidak disebut, karena perempuan adalah bagian dari laki-laki. Tidak perlu disebut alaikum wa alaikunna, tidak perlu seperti itu. Cukup disebut alaikum, itu perempuan sudah masuk di dalamnya. Termasuk juga kalau kita ngucapin salam ini, ya, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan, kita menggunakannya assalamu alaikum, tidak assalamu alaikunna atau assalamu alaikum alaiki, tidak ya.
Jadi itu salah satu hal yang perlu kita pahami, bahwa di dalam Al-Quran maupun hadis, ketika Allah atau Rasulullah menyebut satu kalimat yang sebenarnya secara bahasa itu untuk laki-laki, maka di dalamnya juga perempuan. Termasuk hadis ini salah satu golongan, salah satu dari 7 golongan yang nanti di akhirat dapat perlindungan langsung dari Allah. Tidak ada perlindungan kecuali dengan Allah, adalah seorang laki-laki, tapi maknanya perempuan juga. Nah, zakarallah yang mengingat Allah kholian di saat yang sunyi. Fafadot kemudian mengalir apa ainahu air matanya. Jadi salah satu golongan yang nanti dapat perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat adalah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang berzikir mengingat Allah di saat yang sunyi, saat yang sepi, bukan di depan jamaah, bukan di depan orang banyak. Kemudian saking khusyuknya sampai kemudian kedua matanya mengeluarkan air mata. Jadi penekanannya di sini yang perlu kami ingatkan, kholian, di tempat yang sunyi. Jadi kalau mau nangis, nangislah di tempat yang sunyi, biar nangisnya ikhlas. Ya. Kalau nangis di depan jamaah itu khawatir, ya. Saya tidak menuduh, hanya khawatir nanti kecampuran riya. Ya, karena kalau di depan orang banyak itu memang ada potensi untuk riya. Tapi kalau sendirian, ya, di saat dia hanya bersama Allah, itu kemungkinan ikhlasnya itu sangat tinggi. Wa qala alaihi salam, dan Nabi Muhammad juga bersabda, kullu ainin, setiap mata itu baqiyatun, kelak akan menangis yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ila ainun, kecuali mata bakat yang telah menangis, atau yang menangis min khosyatillah, karena takut ditinggalkan Allah. Di setiap mata di hari kiamat akan menangis, kecuali matanya orang yang selama ini sudah menangis karena takut ditinggalkan Allah, atau nangisnya karena rindu dengan Allah. Wa ainun, dan mata batat yang semalaman tahrusu, berjaga, fi sabilillah, dalam berjuang di jalan Allah, yakni fil jihadi, yaitu maksudnya fisabilillah dalam jihad. Artinya seorang prajurit yang ditugaskan untuk berjaga. Ini suatu kemuliaan, Pak, ya. Jadi seorang prajurit ketika dalam kondisi genting sedang berperang, terus dia ditugaskan jaga di waktu malam, sehingga di saat yang lain tidur dia melek. Nah, itu matanya itu nanti oleh Allah akan dibalas menjadi mata yang tidak menangis di hari kiamat, ya. Mata yang tidak menangis di hari kiamat. Cuma di sini penjelasannya memang fil jihad. Berarti seorang yang ditugaskan jaga malam di saat sedang berperang. Nah, sekarang kalau jaga malamnya karena jadi satpam gimana? Wah, itu tidak disebutkan di sini. Ya. Apakah juga termasuk mata-mata yang nanti tidak akan menangis di kiamat? Ya, wallahu a'lam. Ya. Atau ya memang matanya tidak tidur tapi cuma nonton TV atau nonton apa gitu. Apakah itu juga termasuk mata yang tidak menangis? Jelas tidak termasuk. Karena yang disebutkan di sini adalah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang semalaman dia tidak tidur karena berjaga di saat sedang berperang. Wa kanal bukaul khalisu min khosyatillah azizan jiddan, dan menangis yang karena ikhlas, ya, nangis ikhlas karena takut Allah itu sangat langka, ya, sangat langka. Umumnya orang nangis itu karena keinginannya belum terpenuhi, atau sesuatu yang dicintai hilang atau meninggal, umumnya itu. Sehingga orang yang nangis karena rindu kepada Allah, orang yang nangis karena takut kepada Allah itu sangat langka, sangat langka. Nah, hatta sara bi hadhil manzilati minallahi, sehingga karena langka orang yang bisa melakukannya ya dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Karena memang langka, sesuatu itu menjadi mahal kalau langka. Kalau banyak menjadi murah.
Tapi ada Pak, banyak tapi tetap mahal, yaitu apa? Akhlak. Ya. Umumnya kalau barang itu semakin banyak semakin murah, tapi kalau akhlak semakin banyak akhlaknya semakin mahal. Ya, tetap semakin mulia. Itu dawuhnya Kiai Haji Sahal Mahfud. Ya. Umumnya barang itu semakin banyak semakin murah, kecuali akhlak, kecuali budi pekerti. Kalau budi pekerti walaupun banyak itu malah semakin mahal. Jadi nangis yang karena takut kepada Allah, murni takut karena Allah, itu sangat langka, sehingga dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Ma'a kasrotiman bersama banyaknya orang yabki, yang menangis minanasi dari manusia, walaupun banyak orang menangis. Ketika doa menangis, ketika zikir menangis, ya. Ketika sholat menangis. Memang kelihatannya nangisnya sama, tapi nilainya di hadapan Allah beda-beda. Ada yang nangisnya ternyata karena waktunya bayar utang belum punya duit. Ada yang nangisnya karena sakitnya belum sembuh. Ada nangisnya karena diputus pacarnya misalkan, atau ditinggal mati orang yang dicintai. Umumnya begitu ternyata itu. Ya. Jadi bukan karena rindu kepada Allah, tapi udah bagus. Nangisnya di hadapan Allah masih bagus gitu, dibanding tidak di hadapan Allah. Hatta waroda, sehingga datang anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu penjelasan, la yaliju, tidak akan masuk annaro pada neraka, man, orang yang seseorang baka yang menangis min khosyatillah. Ya. Sampai Nabi bersabda, orang yang nangis karena takut kepada Allah, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Nah, hatta udah, sehingga kembali apa labanu, air susu fisor'i, ke dalam kantongnya. Jadi, ini satu ungkapan yang menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Jadi tidak akan masuk neraka seorang yang nangis karena takut kepada Allah sampai ada air susu yang sudah mengucur kemudian masuk lagi ke dalam kantongnya. Itu kan tidak mungkin. Ya. Atau di kalimat yang lain, wa hatta yalija, sehingga masuk apal jamalu, unta, fi samil khiyati, ke dalam lubang jarum. Kan juga nggak mungkin, karena umumnya lubang jarum kan pasti kecil, unta itu besar, sehingga tidak pernah ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Itu gambaran betapa tidak mungkinnya. Ya, tidak mungkinnya seseorang yang matanya menangis karena takut kepada Allah kemudian dimasukkan dalam neraka, itu sangat tidak mungkin. Nah, seperti tidak mungkinnya unta yang masuk ke dalam lubang jarum, atau seperti tidak mungkinnya air susu yang sudah mengucur kemudian masuk lagi ke dalam kantongnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man kharaja, barang siapa yang keluar min ainihi, dari kedua matanya, apa mislu ra'si dzubabi, seukuran kepala lalat, di kecil, setetes berarti, ya. Min khosyatillahi, karena takut kepada Allah. Jadi orang tidak akan masuk ke dalam neraka kalau matanya pernah mengeluarkan setetes air karena nangis takut Allah. Setetes, Pak. Ya. Seukuran kepala lalat itu kan ya setetes. Ya. Jadi itu betapa kemuliaan orang yang nangisnya karena takut Allah. Ya. Bukan karena tadi itu, bukan karena keinginannya belum terpenuhi atau sesuatu yang dicintai hilang, bukan itu, tapi nangisnya karena takut kepada Allah atau rindu kepada Allah. Waqad sawa, dan sungguh telah menyamakan Nabi Muhammad SAW bainad dam'i, antara satu tetesan air mata, min khosyatillah, karena takut Allah, wa bainad dami, dan antara darah yuhroku, yang dialirkan fisabilillah, dalam berjuang membela agamanya Allah. Dinilainya tetesan air mata yang nangis karena takut Allah itu sama dengan tetesan darah yang menetes karena perang di jalan Allah. Kalau sekarang sudah tidak saatnya perang, kita hidup di zaman yang aman, ya, maka yang bisa kita lakukan adalah menangis karena takut kepada Allah. Itu setiap tetesan air mata kita itu nilainya sama dengan tetesan darah yang dialirkan dalam berperang.
Wa waroda, dan ada satu keterangan, lau anna bakian, sungguh seandainya ada satu orang yang menangis, ya, baka yang menangis fi ummatin dalam satu komunitas, la rahimahumullahu, niscaya Allah akan merahmati komunitas tersebut bibukaihi, sebab menangisnya satu orang. Luar biasa ini keutamaannya nangis ini, ya. Jadi kalau misalkan suatu komplek TVRI itu ada satu aja orang yang nangis karena rindu kepada Allah, itu satu komplek dapat rahmat semua, ya. Seandainya ada satu aja, ya, di sekomplek TVRI ini ada satu aja orang yang nangis karena rindu kepada Allah, maka satu komplek dapat rahmat semua dari Allah. Luar biasa ini. Tapi ingat ya, nangisnya karena takut kepada Allah atau karena rindu kepada Allah. Fatabayyana, maka menjadi jelas bima dzakarnahu, dengan apa yang telah kami sebutkan, anal bukaa, sesungguhnya menangis itu kasirun, banyak. Nangis itu banyak, ya, penyebabnya. Tetapi wa annal ladzi yakunu min khosyatillahi faqat minal bukai qalilun. Tetapi orang yang menangis karena hanya takut kepada Allah itu sangat sedikit. Kalau orang nangis sih banyak, ya. Orang nangis banyak, tapi yang nangisnya karena takut kepada Allah itu cuma sedikit. Maka dari itu sarannya fabki, maka menangislah, min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Ya, berupayalah kalian bisa nangis karena takut kepada Allah. Fa ilam tabki, kalau kalian tidak bisa menangis, fatabaka, ya berusahalah kalian untuk menangis. Bahkan mengapa kalian tidak bisa menangis itu perlu ditangisi juga. Betapa kerasnya hati saya kok tidak bisa menangis. Nah, maksudnya gitu. Jadi kalau kalian tidak bisa nangis karena takut kepada Allah, maka yang seperti itu perlu kamu tangisi juga. Karena itu menandakan kalau hatimu telah membatu, sudah keras sehingga tidak tersentuh oleh nasihat. Nah, wa iyaka, dan jauhilah olehmu waria arya. Ya, makanya tadi saya ulang-ulang, nangis yang karena takut kepada Allah itu dilakukan di tempat yang sunyi, di saat sendirian hanya bersama Allah, bukan di depan jamaah, karena kalau di depan jamaah takut muncul riya. Watasanu'a, dan pura-pura, ya, pura-pura biar dianggap khusyuk, terus nanti jamaahnya ikut-ikutan menangis. Nah, itu beneran apa enggak? Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita enggak boleh suudzon, enggak boleh, ya. Suudzon enggak boleh. Dulu itu pernah saya menghadiri majelis zikir bersama anak-anak remaja. Di tengah-tengah zikir itu banyak yang nangis. Lah anak remaja kita ini kan masih lugu, nanya ke saya, "Pak, itu kenapa kok nangis?" Enggak tahu, mungkin kakinya keinjek temennya kali. Aku jawab gitu aja. Ya. Jadi yang mimpin nangis, akhirnya semua hadirin jadi nangis. Nah, sehingga yang demikian ini, ya wallahu a'lam, tadi jawaban yang tepat, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas memang kalau pengen belajar ikhlas yang aman, yaitu di saat kita hanya bersama Allah, di saat sunyi, tidak di depan orang banyak. Kalau di depan orang banyak itu bisa muncul riya, bisa pura-pura, ya, pura-pura. Wa tazayyuna, dan memperindah diri, artinya jaim lah bahasa sekarang, lil makhlukina, untuk para makhluk. Ya, tadi dong, biar dianggap khusyuk, biar dianggap serius, terus sampai nangis. Nah, itu ada kemungkinan seperti itu. Ya, pertama riya, kedua pura-pura, ketiga jaim. Nah, kalau sudah seperti itu, fataskutu, maka gugurlah bidzalika, sebab adanya riya, tasanu, dan tazayun, min aini rabbil alamin, dari hadapan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nangisnya hanya karena riya, karena pura-pura, karena jaim, maka nangismu tadi tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, mari kita berupaya bersama-sama, ya, ketika sepertiga malam terakhir, di saat orang sedang tidur, kita bangun, kita bermunajat, kita berzikir kepada Allah, kita berupaya untuk rindu dengan Allah. Nah, rindu kita itu sampai kemudian muncul, ya, tanpa disadari meneteslah air mata karena saking rindunya kepada Allah.
Seperti rindunya seorang anak yang nangis karena mencari ibunya. Sehingga walaupun dikasih duit, dikasih jajan, dikasih mainan tetap nangis. Kenapa? Yang dia cari bukan jajan, yang dia cari bukan mainan, bukan uang. Yang dia cari adalah ibunya. Nah, orang mukmin yang mencintai Allah, yang dicari adalah Allahnya. Maka dia tetap nangis. Walaupun sudah dikasih pahala, dikasih surga, tetap nangis. Kenapa? Yang dia cari ingin bertemu dengan Allahnya. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.